الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه نفعنا بالذين وعلمهم إلينا في دارنا وفضلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الله بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran bihaythu yamna'u itlaq ismil mani'i bi at-taghayyur ahadu sifatihi min ta'min aw launin aw ghairin walau taqdiriyan. Para jamaah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pada saat ini kajian ilmu fikih yang rutin kita laksanakan seminggu sekali pada subuh, salah satu waktu yang utama setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh. Bila-bila kalian zikir, berdoa bersama, bila-bila kalian orang ilmu penuntut ilmu, yang mana pada saat ini kita membahas tentang ilmu fikih, ilmu yang diantaranya tentang tata cara kita beribadah. Dan ini pun adalah salah satu bukti atau realita bahwa kita ini sedang menggali Al-Quran. Jadi menggali isi Al-Quran itu bukan berarti kita buka Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian dibaca juga terjemahnya. Menggali Al-Quran itu adalah kita tahu isi Al-Quran, diantaranya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Al-Hadis, yaitu kalam Rasulullah SAW
dijelaskan lagi oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama yang sekarang disebut dalam satu hadis al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya Nabi. Nah, jadi ketika kita membahas salah satunya di dalam ilmu fikih itu membahas tentang wudu, membahas tentang air, membahas tentang sholat, kedepannya itu sama dengan kita menggali isi Al-Quran yang mana itu untuk kita amalkan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan ini pertama harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin. Bahasannya masih tentang air mutlak. Air mutlak yang menjadi syarat pertama bagi wudu, dan wudu pun jadi syarat yang pertama bagi sholat. Syarat wudu yang pertama air mutlak, yang kedua air mutlaknya yang tidak mustahmal. Air mutlak sudah dijelaskan, mustahmal sudah dijelaskan. Yang ketiga wa ghairu mutaghayyirin katsiran. Air mutlak yang tidak berubah dengan perubahan yang banyak sehingga namanya sudah bukan air lagi, bukan murni air bilangnya, karena sudah tercampur dengan teh, kelihatan udah bening lagi, namanya sudah air teh. Dicampur susu, namanya sudah ada air susu. Terus tercampur sabun, karena banyaknya berbusa, itu namanya air sabun. Nah, kalau sudah begitu, itu sudah tidak bisa mensucikan, sudah tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain, wudu, mandi. Di antara yang sifatihi, perubahannya itu yaitu berubah salah satu sifat-sifatnya air. Pertama, rasanya sudah tidak tawar lagi. Kalau rasanya masih tawar, tapi aulahunin, warnanya sudah berubah. Warnanya tetap tidak berubah, aurihin, baunya yang berubah. Nah, itu sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu karena sudah berubah. Aukana, walau takdirnya, ataupun walaupun perubahannya hanya dikira-kira saja. Nah, itu sama. Aukana tabayyuru bima ala min mutahhir, atau perubahannya dikarenakan sesuatu benda yang ada di atas badan orang yang berwudu atau mandi keramas. Airnya bening biasa, airnya bersih seperti air dalam keran, tapi di atas tangan kita, di atas muka kita ada sesuatu hal benda yang bisa merubah air. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti hand body yang masih basah, baru pakai hand body tangannya itu masih kelihatan masih langsung. Nah, begitu kita berwudu, otomatis
air bekasnya itu akan wangi. Nah, bagaimana solusinya? Kalau kita tahu bahwa di sini baru aja nempel benda yang lain yang bisa merubah air, cuci dulu, baru wudhu. Atau bedak, ibu-ibu, gitu. Udah dandan, udah siap berangkat, gitu. Berangkat kondangan, kalau kondangan biasanya agak tebal, apalagi jadi sahibul hajat, mungkin tebalnya bisa 1 sen. Nah, dikarenakan ibu-ibunya taat, begitu mau bergerak azan, sholat dulu, tak peduli udah makeup juga langsung wudhu. Nah, ketika langsung wudhu itu jangan langsung doa, cuci dulu, baru mulai wudhu, karena ada benda yang nempel yang bisa merubah sifat air di situ. Apa saja benar-benar. Wa innama yukthiru at-taghayyuru in kana bi khaliqin. Kemudian perubahan yang berpengaruh sehingga air tersebut tidak bisa mensucikan lagi apabila perubahannya dikarenakan khaliqin, air mukhaliqun, kena campurannya setelah dicampur tidak bisa dibedakan mana airnya, mana campurannya, namanya mukhalid, ya istilahnya. Contoh seperti tadi, ini air bening masih tawar, masih mutlak, campur misalkan gula pasir, mungkin warnanya masih bening, larut, setelah larut rasanya jadi manis, gitu. Secara kasat mata kita nggak bisa bedakan mana gula, mana air, betul nggak Pak? Air teh nggak bisa bedain, meskipun tehnya daunnya sudah diangkat, warnanya sudah berubah, kita nggak bisa bedain mana tehnya, mana airnya. Nah, itu namanya mukhalid. Nah, yang begitu yang menghalangi air sehingga tidak menjadi air mutahhir atau air yang mensucikan lagi. Tahirin, kemudian yang nyampurnya perkara yang suci, ya, seperti tadi teh, susu, gula suci. Dengan benda yang suci pun kalau sudah berubah seperti tadi diceritakan, itu sudah tidak mensucikan lagi. Wa qalbun yamna'u anhu, dan air itu tidak butuh dengan benda campurannya itu, tidak butuh. Artinya air tetap air meskipun tidak ada itu tetap ada. Yang butuh itu kita, itu butuh. Apa butuhnya? Karena butuh manis, tambah air. Itu bukan air yang membutuhkan. Nah, itu namanya kaza'faronin, seperti yang punya za'faron, pasti wangi airnya. Wasamari sajarin nabatatul balma'i wa warokin tulihat sumata patat, atau seperti daun yang satu pohon yang ada di pinggir kolam, yaitu dekat air, kemudian daunnya jatuh, kemudian karena saking banyaknya hancur daun di situ sehingga merubah air di situ. Nah, maka itu sudah tidak mutahhir lagi, suci tapi tidak mensucikan. La turabin, lain lagi dengan tanah, wabil imain atau garam. Kalau yang nyampurnya tanah atau garam, tidak apa-apa. Karena masukin, aduk, ceruk. Tapi setelah ceruk bisa kelihatan tanahnya turun.
Nah, itu nanti ke depannya itu bukan mukhalid, itu namanya mujawir. Kemudian secara dan tadi ada kalimat waqad ghaniya anhu, ayat itu tidak butuh dengan campurannya. Nah, di sini ada ayat yang butuh dengan tanah. Ayat yang butuh dengan tanah. Itu. Ayat tempatnya di mana? Di tanah. Mengalir di atas tanah. Meskipun keruh, karena tempatnya di sini. Jadi kalau tercampur tanah tidak apa-apa, meskipun keruh. Kita mengurut misalkan di kolam, kan bawahnya itu kalau nggak lumpur, pasir, itu kolam ikan keruh. Nah, meskipun dalam keadaan keruh itu masih mensucikan. Itu ayat kolam itu. Yang penting kita mau atau tidak. Nah, kalau masalah hukum itu boleh. Mau mungkin dulu dengan keadaan keruh, pakai. Kalau nggak mau mungkin nunggu dulu tanahnya biar agak bersih. Atau garam, air dicampur garam saja. Itu. Meskipun ini jadi asin, tetap mensucikan. Karena hakikatnya ada air yang asin, yaitu air laut, dan air laut itu adalah salah satu air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci meskipun asin. Yang penting jangan ditambah mecin, yaitu biar gurih. Kalau garam saja nggak apa-apa. Wala yakunu taghayyurun la yamna'u isma lillatihi, dan tidak masalah perubahan yang tidak sampai merubah atau tidak sampai menghalangi nama air mutlak dikilati karena perubahannya sedikit. Ada satu bak sedikit airnya mungkin 1 ember, ada sabun batangan nyampur di situ, lagi mandi. Airnya tadinya bersih, mutlak, belum mustahab, ambil aja sabun batangannya. Kalau kita teliti sampai detail, mungkin ada yang berubah, karena sudah ada sabun situ. Gitu. Tapi dikatakan sebentar kita langsung ambil. Setelah diambil sabunnya, diperhatikan, ini masih berdiri. Kita kocok sedikit pun nggak jadi berbusa. Oh, ada perubahan tapi sedikit, gitu. Sehingga ini mah, nggak kelihatan perubahan banyak, nggak bisa dibilang air sabun, gitu. Nah, itu masih boleh digunakan untuk wudhu, masih mensucikan. Walau ihtimalan, walaupun itu hanya pertimbangan saja, nggak yakin. Nah, kira-kira pertimbangan itu seperti tadi. Ini makanya masih bukan air sabun. Bagaimana kalau ragu-ragu? Nah, kalau ragu nanti Nabi Ansyaka ahwa kathirun au qalilun. Ragu-ragu apakah ini perubahannya banyak atau sedikit nih. Nah, maka itu bisa digunakan untuk bersuci, digunakan untuk wudhu diantaranya. Wa kharaja bi qawlihi bi khalidin al-mujawir wa huwa ma yatamayyazu lin-nadhiri ka'udin wa duhmin. Dengan kalimat khalidin atau mukhalid, maka keluarlah lafaz mujawir. Tadi yang berpengaruh terhadap air sehingga tidak bisa digunakan untuk wudu apabila campurannya dibilang mukhalid, artinya
antara campuran dan airnya itu tidak bisa dibedakan. Nah, bagaimana kalau mujawir? Mujawir nyampur tapi kelihatan mana airnya, mana campurannya, bisa dibedakan secara kasat mata. Gitu. Seperti apa? Kamu mudin. Tahu mudin apa? Mudin itu dalam bahasa Arab artinya kayu. Gitu. Maaf kalau ada yang namanya mudin. Tapi nggak usah diterjemahkan kalau nanti kayu. Kalau bahasa Arab, mudin kayu. Yang nyamburnya kayu, bagaimana? Nah, kita kalau ngomong kayu pakai gergaji, suka ada apa namanya? Bubuknya ya. Gitu. Kalau orang Jerman bilang kayu kayu. Nah, gitu. Campur. Ya, yang lain kopi, yang disuruh. Jadi bubuk gergaji. Ya, oh, kelihatan. Nah, itu bukan masalah. Nih. Kemudian waduh nih. Yang kedua minyak. Bukan parfum, tapi minyak. Seperti minyak goreng. Itu minyak goreng. Kalau dicampur ke sini ke air, itu enggak bakalan bersatu yang namanya minyak. Ya kan? Nah, biasanya minyak yang di atas atau minyak yang di bawah? Dulu sekolah kurang diajarin. Minyak di atas ya? Minyak di atas. Makanya pernah dibahas itu. Baru nyambung nih sama guru saya. Kalau kita misalkan habis bersih-bersih, gitu. Di sini ada minyak, seperti minyak tanah. Terus langsung wudhu, itu gimana? Itu airnya tembus kan? Itu tembus air. Karena apa? Posisi air itu di bawah minyak. Ya, betul ya Pak? Airnya di bawah minyak banget. Meskipun gak dicuci dulu pakai sabun misalkan, gitu. Yang penting tadi bekasnya itu tidak bau minyak. Tapi kalau bicara tembus itu tembus, itu airnya. Ya. Tapi kalau bekasnya misalkan jadi bau minyak, itu jadi bau minyak panas, tadi masalahnya seperti kita pakai ya, body. Jadi baiknya apa? Baiknya dicuci dulu, dilas. Walau toyib minyak langsung semprot wangi, ada wangi. Kalau nggak ada wangi bakal. Wa in kathura wa qahamuna huwaitihi. Walaupun banyak campurannya sehingga kelihatan perubahan baunya, itu enggak masalah. Yang penting ketika kita saksikan lihat bisa kelihatan mana airnya, mana campurannya. Itu namanya mujawir. Ya. Wa minhu aidan ma'un ubiya fihi nahurin wa tamarin haitsu lam yu'lam infisalu 'ainin fihi mukhalitatin bi allam yasil ila haddin bi haitsu la husmun akhar kal marqati. Kemudian masih termasuk mujawir air yang digunakan untuk mendidihkan beras. Kita masak beras, itu masak beras, godok, dulu kalau sekarang langsung jari dengan colok. Nah dulu udah mendidih airnya, ternyata habis gasnya, mati. Jadi gas agak lama, dilihat kalau masih ada airnya, berasnya di bawah, airnya masih di atas. Nah air yang itu masih muqaddhir. Tapi kalau udah jadi bubur, lagi-lagi jangan dipaksain dulu pakai bubur. Itu sudah tercampur. Nah kalau seperti itu posisinya itu masih berjalan.
Jarang kita dulu pakai itu. Makanya ini yang ngomong dulu ya. Watamarin atau kurma yang dididihkan sama seperti beras, nanti akan terpisah mana kurmanya mana airnya meskipun sudah dididihkan. Nah, apalagi tadi kemarin ada pertanyaan kalau air yang dididihkan gimana? Udah dimasak air bisa digunakan, bisa pakai air matang dulu pakai air matang nggak apa-apa. Iya, asal jangan nyampur kopi. Air saya kedinginan mau mandi keramas pagi-pagi masak air masak air campur dengan air dingin biar hangat tidak masalah. Walau syaka fi syai'in am kharitun huwa am mujawir lahu hukmul mujawir. Nah, kembali kepada hukum, kadang-kadang kita nggak bisa menentukan ini mukholit apa mujawir nih. Air itu berubah. Ini mukholit apa mujawir lagi. Dibilang mukholit itu nggak begitu kelihatan apa campurannya. Dibilang mujawir itu masih kelihatan warnanya. Itu hukumul mujawir boleh dipakai. Itu saran-saran seperti apa? Seperti tadi kami udah diaduk, memang tanahnya turun, tapi tetap saja enggak sebening sebelum dicampurkan namanya mujawir. Silakan. Wabil qawli ghaniyan anhu atau ghaniyan anhu. Ada kalimat tadi ghaniyan anhu, airnya enggak butuh dengan campurannya. Nah, kalau airnya butuh dengan campurannya itu kama fi maqarihi seperti di tempat air. Air itu berubah karena memang tempatnya di tanah. Kemudian air itu berubah menjadi hijau karena kolamnya banyak lumut. Ada kan air hijau kolam? Nah, itu enggak masalah karena memang tempatnya air di situ. Atau ada air yang bau belerang, sehingga di gunung ada ya air belerang, itu nggak masalah karena tempatnya di atas belerang. Itu alami, ya nggak ada bedanya seperti air laut. Wakat tabu yuhidu ilmukti, au bi awratin mutanafiratin binafsiha wa intaqatat wa ba'udat asyajaratu anil ma'i. Kemudian gak masalah juga apabila berubahnya karena lama didiamkan. Air itu kalau didiamkan berubah, lama gak dipakai. Nah, itu gak masalah. Atau dikarenakan ada dedaunan yang jatuh tapi pohonnya jauh. Gak sengaja, kalau tadi kan diceritakan ada pohon samping kolam jatuhnya di situ. Ini pohonnya jauh, tapi daun-daunnya yang jatuh itu ada yang ke situ, sehingga merubah air. Nggak apa-apa. Yang ini jatuhnya binafsiha dengan sendirinya. Rubahnya dengan najis, yaitu dengan benda najis. Nah, kalau ini wa'in qalla at-taghayyu. Kalau dengan najis, meskipun sedikit perubahannya tetap muka najis. Itu tetap muka najis. Kalau dengan najis, kalau tadi kan dengan benda suci yang penting, nah tidak merubah air. Itu. Kalau dengan najis, walau kan al-ma'u katsiran, kalau perubahan kelihatan ada perubahan meskipun sedikit jadi muka najis dan tidak mensucikan lagi. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ada air banyak, kemudian ada kotoran cicak masuk ke situ, sehingga warnanya berubah, atau baunya berubah, atau rasanya berubah.
Atau ada lagi, ada bangkai di situ. Setelah adanya bangkai, itu air banyak jadi berubah. Apakah itu warnanya, atau rasanya, atau juga baunya. Nah, itu menjadi air yang tidak disucikan lagi, air mutanajis. Tapi tadi kalau airnya sedikit kurang dari 20 itu meskipun nggak berubah tetap mutanajis kalau sedikit. Walau karena kafiran, meskipun airnya banyak, itu banyak, kalau berubah tetap mutanajis kalau yang mempunyai najis. Apakah banyak itu? Kullataini au aktsara, 20 atau lebih. Fi suratai taghyiri bil tahiri wan najisi, di dalam dua gambaran perubahan, yaitu berubah dengan yang suci ataupun dengan yang najis. Meskipun air banyak, kalau berubah maka sudah tidak mensucikan lagi. Gitu. Kemudian berapakah 20 itu? Wal qulatani bil wazni khamsumi'ati ritlin bagdadiyin takriban. Wabil masahati fil marba'i dira'un wa rukun tulan wa arlon wa umqan bidira'il yadil mu'tadilati. Yang namanya air 20 itu adalah kalau adanya dalam satu tempat marba'i persegi 4 kotak, maka panjangnya 1 sikut 1/4, lebarnya 1 sikut 1/4, dalamnya 1 sikut 1/4. Nah, itu air namanya air 20 atau air banyak namanya. Pakai sikut siapa? Ya, pakai sikut al-mu'tadilati, yang sedang saja, sikut orang dewasa, gitu, yang normal, gitu. Jangan sikut anak bayi, pasti pendek. 1 ember dulu katanya ada. Kemudian wafil mudawwari dira'un bin sa'il jawanibi bidira'il adami wa dira'an qad bidira'in najari. Kalau tempatnya bulat seperti ember, maka ukurannya itu diameternya 1 sikut, dalamnya 2 sikut. Nah, tapi 2 sikut itu bidira'in najari, dengan ukuran sikutnya najar. Najar itu tukang kayu. Gitu. Ya, dulu kalau kan namanya tukang kayu itu lebih panjang sikutnya. Gitu. Karena megang apa? Ini yang kerja. Gitu. Seperti yang biasa gaplek, panjang sekali. Kok ke situ? Pengalaman, iya pengalaman. Panjang 10 katanya. Barak. Ini kan enggak. Dia panjang. Boleh enggak gaplek? Silakan. Gitu. Yang penting pertama jangan ada unsur bunyi. Yang kedua tetap berjamaah. Yang ketiga tetap ikut pengajian. Nah itu bin saya berjamaah. Nah ini kalau sengaja nyari tukang kayu repot. Itu mau berbak air gimana? Nah, udah diperjelas bahwa dirahun sikutnya tukang kayu waktu itu adalah
kalau dibandingkan dengan sikutnya orang kita biasa itu adalah 1 sikut 1/4, yaitu 1 sikut 1/4 agak panjang. Berarti kesimpulannya yaitu 2 sikut setengah, itu nantinya, yaitu dia datangnya 1 sikut, dalamnya 2 sikut setengah saja, pakai sikut kita langsung. Repot lagi katanya kalau ngumpul-ngumpul. Nah, nanti pertama mungkin kalau kita bikin bak, ya itu di rumah biar aman. Ya, 1 meter kali 1 meter aman. Nah, kalau di liter itu 216 liter isinya. Walakan najasa ma'in, dan tidak menjadi najis air yang 20 tadi 216 liter. Walau ihtimalan, walaupun hanya pertimbangan, kan suka fi ma'in abalaghahu ma'amla, hanya pertimbangan kira-kira ini ada 20 atau tidak, ini ada 216 liter atau tidak nih air nih. Nah, wa in tuyukina pilatu qabu bimulakotin najsin malam yataghayyar bihi, walaupun sebelumnya yakin air itu